Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season keempat bersama gue Willy Yonas. Di episode podcast kali ini kita akan ngebahas mengenai green tea dan matcha. Ini minuman yang lagi rame banget belakangan. Gue lihat restoran-restoran jadi banyak inovasi pakai green tea dan matcha, es krim. Pokoknya banyak banget sekarang inovasi di menggunakan itu matcha atau green tea. Nah, karena ini lagi rame, makanya kenapa gua pengen coba bahas ini dari segi nutrisi, apakah ada concern atau benefits yang kita bisa dapatkan, ini yang akan gue bahas di podcast kali ini. Nah, sekarang gue pengen sharing dulu apa sih bedanya green tea dan matcha. Gampangnya matcha itu green tea tapi dia yang tumbuh di shaded environment atau di area yang teduh. Jadi dia nggak kena matahari secara langsung tanamannya. Tapi kalau green tea itu dia tumbuh di luar, kena sinar matahari, dan yang membedakan adalah matcha ini somehow antioksidannya lebih tinggi, tapi juga tingkat konsentrasi beberapa nutrisinya lebih banyak atau lebih tinggi. Ini yang akan gue bahas lebih detail di episode podcast kali ini. Nah, kalau ngomongin matcha atau green tea, jadi gue sekarang akan membahas mengenai senyawa apa aja atau nutrisi apa aja yang ada di dalamnya yang menunjukkan potensial benefits-nya. By the way, gue membahasnya dari research yang gue baca, ada 2 research dan teman-teman silahkan bisa akses link penelitiannya di bawah. Walaupun, penelitiannya lebih banyak diskusi mengenai green tea dibandingkan matcha. Karena kayaknya lebih banyak penelitian yang membahas mengenai green tea dibandingkan matcha walaupun ya source-nya mirip, walaupun ada beberapa nutrisi yang lebih tinggi di matcha. So, number one, nutrition content dari matcha atau green tea. Ada satu senyawa yang namanya rutin, RUTIN, oke, kayak bahasa Indonesia rutin. Tapi di matcha itu mengandung 50 kali lebih banyak rutin dibandingkan green tea. Rutin ini apa? Rutin ini antioksidan. Jadi dia bersifat antiinflamasi dan juga bersifat antidiabetik. Jadi bisa mencegah orang dari diabetes, bisa mencegah orang dari radang, dan ini yang juga membantu untuk menjaga imunitas tubuh kita. Oke? Itu nutrition content nomor satu, rutin namanya. Jadi ingat sekali lagi matcha itu punya 50 kali lebih banyak rutin dibandingkan dari green tea. Oke? Yang kedua, mengandung vitamin C. Vitamin C kita udah tahu teman-teman ini bagus banget untuk imunitas tubuh kita, makanya kita banyak yang minum suplemen dan lain-lain. Sekitar di per liternya, dalam per liter matcha itu punya kira-kira 32 sampai 44, miligram vitamin C, oke. Dan matcha itu kandungan vitamin C-nya 2 kali lebih banyak dibandingkan dari original green tea. So, again, matcha di banyak hal ini lebih padat nutrisi ya, atau konten nutrisinya itu lebih tinggi dibandingkan dari green tea itu sendiri. Lalu juga di matcha dan green tea itu mengandung satu senyawa yang namanya catechins, itu yang bersifat untuk membantu menjaga inflamasi atau peradangan, mengurangi oksidatif stres juga, dan ini yang bisa mencegah juga kepada aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Ini dari penelitian-penelitian yang dicatat, ditulis dengan mereka yang sudah di-research. Tapi yang mungkin akan jadi concern adalah, yes, matcha dan green tea punya senyawa ini, tapi kalau kita makannya juga dengan banyak gula, ya gula itu sendiri juga kan meningkatkan resiko terhadap penyakit kardiovaskular. Jadi, ya lu bisa dapat benefit-nya dari catechins, tapi kalau lu banyak makan gula juga, ya ya kita perlu wise lah dalam hal ini, oke. Dan catechins ini juga ditemukan bisa memperbaiki profil lemak, kolesterol, apakah itu total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserida, dan itu juga bisa menjaga endothelial function atau fungsi dari pembuluh darah kita untuk mengempis sehingga pembuluh darah kita ini tetap fleksibel dan tetap sehat.
oke. Itu senyawa-senyawa yang baik yang ada di matcha dan green tea. Tapi gue pengen balance juga, karena ada health concerns juga. Yang kita perlu ingat adalah bahwa matcha itu mengandung high amount of caffeine. Kafeinnya banyak matcha dan lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan green tea. Jadi buat orang-orang yang memang sensitif terhadap kafein, ini bisa mengarah kepada insomnia, kepada anxiety, yang dan juga ke irregular heartbeats. Jadi detak jantungnya ini jadi nggak rata. Itu bisa terjadi di beberapa orang yang memang mengkonsumsi ya oleh karena mengkonsumsi matcha atau green tea. Dan ini ada satu survei yang mereka lakukan di penelitiannya sekitar 23% orang yang mengkonsumsi matcha atau green tea itu sudah apa ya, ngasih tahu kalau mereka itu mengalami irregular heartbeats, 23%. Next, concern dari matcha atau green tea ketika ini konsumsinya ekses atau berlebihan konsumsinya, ini bisa mengarah kepada gastrointestinal distress atau ketidaknyamanan di, saluran pencernaan kita dan juga liver toxicity. Jadi racun-racun itu numpuk di liver, oke, liver toxicity kalau ini excess consumption. Again, excess consumption tidak didefinisikan di penelitian ini, tapi ya kalau kalian nggak sering atau sekali-sekali, you know it's not excessive consumption, oke? Dan yang mungkin akan jadi concern terbesar dari konsumsi matcha atau green tea adalah ini bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Jadi senyawa yang ada di green tea dan matcha, catechins, tannins, ini itu menghambat penyerapan zat besi, khususnya penyerapan zat besi yang dari makanan nabati, yaitu non-heme iron. Penelitian mencatat juga bahwa matcha dan green tea ini bisa menghambat juga penyerapan heme iron yang dari makanan hewani, tapi tidak terlalu terpengaruh seperti kalau itu non-heme iron yang dari makanan nabati. Jadi buat orang-orang yang mungkin pemakan plant based kayak gua, kita perlu jauh lebih concern mengenai matcha dan green tea. Karena kalau misalnya kita konsumsi itu akan menghambat penyerapan zat besi dan itu bisa jadi masalah untuk kedepannya. Nanti kalau misalnya zat besi kita kurang dan lain-lain, itu hemoglobin kita bisa turun dan banyak efek lainnya lagi. Oke. Nah, having said that, gue pengen sharing mengenai satu case report penelitian mengenai seseorang yang akhirnya jadi anemia atau zat besinya rendah banget dan hemoglobinnya rendah banget oleh karena minum green tea. Dan ini by the way bukan hanya satu-satunya case report, banyak case report lainnya yang gua temukan, bukan banyak lah ya, beberapa case report yang gue temukan juga secara online. Jadi kasusnya seperti ini, ada seorang perempuan 23 tahun dan dia punya habit untuk minum green tea 2 gelas per hari. Dan mungkin kalau kita yang buat orang-orang yang senang minum teh atau apa dan kayak contoh di beberapa culture juga punya habit untuk minum teh atau khususnya specifically green tea, 2 kali sehari atau 2 gelas sehari itu sebenarnya nggak terlalu banyak, oke? Dan biasanya dia minum green tea ini 30 menit setelah dia makan. Tiba-tiba dia masuk ke rumah sakit karena hemoglobinnya dari 12 itu tiba-tiba turun ke 5,1. Bayanginlah orang yang tadinya hemoglobinnya normal dan kebetulan orang ini dia punya record medical check up 3 bulan lalu, 6 bulan lalu itu semua normal. Tapi kok tiba-tiba hemoglobinnya dari 12 kok turun ke 5,1 dan mereka cek semuanya ada pendarahan gak di saluran pencernaannya, jadi kolonoskopi, endoskopi, pokoknya semua pemeriksaan-pemeriksaan dokter-dokter lakukan supaya cari sumber kok bisa tiba-tiba hemoglobin turun dari 12 ke 5,1. Dan dari hasil labnya juga tingkat zat besi dalam darah, khususnya ferritin nama pemeriksaannya, itu extremely low. Karena tingkat ferritinnya hanya 2,5 yang seharusnya
normalnya itu di antara 13 sampai 150, makanya dibilang extremely low. Dan akhirnya karena dokter-dokter ini nggak nemuin masalahnya apa, tidak ada pendarahan apapun, akhirnya dokternya kasih transfusi darah dan suplementasi zat besi, supaya meningkatkan HB-nya dulu atau hemoglobinnya dulu. Tapi ini kan solusi sementara, karena dokter masih mikir juga tanda tanya, ini apa yang bisa membuat hemoglobinnya itu rendah. Akhirnya setelah transfusi darah, dikasih iron suplemen, abis itu hemoglobinnya udah balik ke normal. Tapi perempuan ini terusin habit untuk minum 2 gelas green tea per hari dan minumnya 30 menit setelah dia makan. Tiba-tiba hemoglobinnya turun lagi ke 8,1. Jadi akhirnya tim-tim dokternya mungkin mendapatkan insights. Kayaknya it has to do something with green tea consumption. Jadi akhirnya dokter adjust. Kamu kalau mau minum green tea itu 1 jam setelah makan supaya tidak terlalu mengganggu penyerapan zat besi. Dan maksimal itu hanya 5 gram daun green tea per harinya. Itu yang dokternya sarankan, karena sekali lagi mereka melihat ada kandungan katekins, tannins yang bisa menghambat penyerapan zat besi. By the way, di penelitian ini tidak dibilang kalau orangnya vegan atau vegetarian, jadi tetap saja bisa menghambat penyerapan heme iron yang dari makanan hewani, tapi terutama ini akan mengganggu penyerapan non heme iron. Jadi buat orang-orang yang plant based, vegetarian, kalau misalnya kita makan besar, makan utama kita makan pagi, makan siang, makan malam, udah gitu kita beli minuman matcha atau green tea at the same time, menurut gue sayang. Menurut gue sayang karena penyerapan zat besi kalian tidak akan maksimal. Let's say kalian makan banyak tempe di makan siang kalian, tempe zat besinya oke banget. Itu teman-teman boleh denger, mengenai episode tempe di episode sebelumnya dan, penelitian dari Dokter Driando dan lain-lain. Tempe zat besinya bagus, tapi ketika kalian minum matcha atau green tea berbarengan dengan makanan kalian itu, tempe itu, penyerapan zat besinya akan jadi sangat sedikit, oke? So anyway teman-teman, ini yang ingin gue bahas, kebetulan lagi rame matcha sama green tea, supaya kita punya pengetahuan, supaya teman-teman punya pengetahuan dan akhirnya bisa make wise decision, better decisions untuk kesehatan kalian semua, oke? Ini yang bisa gue bagikan di episode podcast kali ini, semoga bermanfaat seperti biasa, harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.